Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas undangan kepada saya untuk bicara tentang hubungan sastra dan politik dari perspektif dua jurusan. Pertama, saya ingin menyambut baik dan memberi apresiasi yang tinggi terhadap gelaran International Minangkabau Literacy Festival IMLF 2023 ini. Sesudah berhasil menginternasionalisasikan rendang, kita memang harus berusaha untuk memperkenalkan budaya Minang lainnya yang lebih luas kepada khalayak internasional. Dan acara ini yang diinisiasi oleh DPD Persatuan Penulis Indonesia, Satu Pena, Sumatera Barat, tentu dengan dukungan berbagai pemangku kepentingan dan lembaga pemerintahan, dimaksudkan untuk memperkenalkan budaya dan peradaban Minangkabau, terutama budaya literasi, kepada dunia. Hubungan kita dengan kebudayaan dunia memang harus bersifat timbal balik. Kita bukan hanya boleh, bahkan harus menerima pengaruh kebudayaan lain, tapi juga harus bisa mempengaruhi atau memberikan sumbangan pada kebudayaan lain dan kebudayaan dunia. Kegelisahan kita termasuk Ibu Sastri Bakri, bahwa jika budaya Korea bisa mendunia melalui K-pop-nya, kenapa Minangkabau tidak? Ini juga merupakan sebuah pertanyaan dan kegelisahan kita semua. Tentu kita harus melihat dan merefleksikan bagaimana sebuah kebudayaan bisa mempengaruhi kebudayaan besar, kebudayaan dunia, bahkan kebudayaan yang dominan. Seperti yang dilakukan oleh K-pop, kalau kita lihat bagaimana K-pop ini bisa menyumbang bagi GDP per kapita Korea dengan jumlah belasan miliar dolar. Ini adalah satu bukti bahwa budaya bisa menjadi sebuah capital yang sangat kuat bagi sebuah negara dan bisa mempengaruhi bukan hanya kebudayaan lain, tapi juga menjadi bagian dari sumber ekonomi yang kita lihat di dalam budaya K-pop. Melalui acara IMLF ini, kita bukan hanya sedang merayakan kegelisahan tersebut, melainkan telah mengambil inisiatif penting untuk menginternasionalisasikan kebudayaan Minangkabau, memperkenalkan kebudayaan kita ke panggung kebudayaan dunia. Saudara-saudara sekalian, salah satu isu klasik dalam setiap diskusi mengenai literasi adalah soal sastra dan politik. Secara kebetulan saya terlibat dengan keduanya cukup intens. Sastra memang sangat dekat dengan politik dan kedekatan hubungan antara keduanya bisa digambarkan melalui karikatur berikut ini. Dalam setiap demonstrasi, bukan hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia, suara protes diutarakan melalui orasi politik, biasanya juga disampaikan melalui pembacaan puisi. Jadi sastra dengan politik memang punya hubungan erat, bahkan meminjam Theodor Adorno, bentuk sastra itu sendiri bersifat politis. Sebab ada hubungan penting antara sifat estetika dengan kepercayaan politik. Hampir semua segi kehidupan kita memang ditentukan oleh politik, mulai dari harga minyak goreng dan beras di dapur, harga listrik yang digunakan untuk mendinginkan ruangan tempat kita berkumpul, hingga kepada bentuk kesusastraan yang berkembang. Namun, hubungan sastra dengan politik tidaklah searah, melainkan selalu dua arah. Di satu sisi, politik bisa menentukan sastra, namun di sisi lain, sastra juga bisa mengubah politik. Sejak tahun 1907, ketika Tirto Adi Suryo mendirikan Surat Kabar Medan Priai, yang merupakan surat kabar pergerakan pribumi pertama, para pengarang kita telah menjadikan sastra sebagai senjata untuk membangun pencerahan, untuk melawan kolonialisme. Melalui cerita-cerita yang dimuat secara bersambung di koran-koran, mereka berusaha membangun progresivitas di tengah-tengah masyarakat inlander. Tokoh-tokoh pergerakan kita menjadikan sastra sebagai sarana perjuangan politik untuk mencapai kemerdekaan. Pemberontakan literasi semacam itu tentu saja tidak dibiarkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Mereka tahu, mereka segera menyebut koran-koran itu sebagai bacaan-bacaan liar
yang menghasut pemberontakan. Para pengarangnya juga disebut sebagai pengarang liar. Untuk menghadang laju pemberontakan literer tersebut, pemerintah kolonial kemudian mendirikan Komisi for the Folk Lecture atau Komisi Bacaan Rakyat pada tahun 1908 yang kemudian berubah menjadi Balai Pustaka pada tahun 1917. Kalau kita lihat ini juga kejadian banyak di negara-negara lain. Sebagai contoh yang saya tahu, sastra juga digunakan sebagai bagian dari bentuk perlawanan. Bahkan ketika sastra-sastra yang mainstream dilarang oleh kekuasaan di Rusia pada awal abad ke-20, maka terjadilah sastra bawah tanah dan produk-produknya disebut sebagai zamizdat. Lalu kembali kepada Indonesia, di bawah pimpinan Douwe Adolf Ringkes yang mengeluarkan kebijakan Nota over the Folk Lecture atau yang belakangan lebih dikenal sebagai Nota Ringkes, buku-buku yang diterbitkan oleh Balai Pustaka dibatasi oleh sejumlah persyaratan, seperti harus bersikap netral terhadap agama, memenuhi syarat budi pekerti yang baik, menjaga ketertiban, serta tak boleh berpolitik melawan pemerintah. Nota tersebut kemudian telah menjadi semacam standar bagi buku-buku terbitan Balai Pustaka. Kebijakan tersebut tentunya sangat merugikan para pengarang dari kalangan pergerakan. Jika ingin diterbitkan oleh Balai Pustaka, karya-karya mereka tak bisa membangkitkan semangat perjuangan rakyat jajahan. Selain itu, gaya bahasa juga harus diubah oleh redaksi agar seturut atau sejalan dengan kepentingan pemerintah kolonial. Tak heran sejumlah karya sastrawan kita kemudian telah digunting, disensor atau disesuaikan. Di antara karya sastra yang terkena dampak Nota Ringkes adalah novel Salah Asuhan, karya Abdul Muiz, serta novel Belenggu, karya Armin Pane. Meskipun Salah Asuhan akhirnya bisa diterbitkan oleh Balai Pustaka, namun novel itu telah banyak diubah dan disesuaikan dengan keinginan pemerintah kolonial. Novel yang terbit pertama kali pada tahun 1928 itu dan dicetak ulang lebih dari 36 kali hingga kini, memang punya latar konflik yang kuat. Novel ini menggambarkan kegelisahan dan pertentangan adat yang sublim, yaitu adat Minang dengan adat Belanda, melalui bungkus sebuah roman. Novel tersebut mengisahkan percintaan antara seorang pemuda bumi putra bernama Hanafi dengan seorang gadis peranakan Prancis bernama Corrie de Bourse. Hanafi rela melepaskan semua atribut kepribumiannya, seperti melepaskan namanya, kasih sayang ibunya, adat Minangnya, bahkan agama dan tanah airnya, hanya demi mendapatkan keinginannya. Hanafi misalnya menanggalkan gelar Sultan Marajo Ameh yang disandangnya dan mengubah namanya menjadi Christian Han. Ia meninggalkan tanah airnya dan mendapatkan hak sebagai orang barat dari Raja Belanda. Ia benar-benar meninggalkan ketimurannya dan sepenuhnya berubah menjadi barat. Sayangnya, jiwa ketimuran Hanafi ternyata tak sepenuhnya mati. Jiwa itu diam-diam masih tersembunyi di lubuk kalbunya. Setelah Corrie meninggal dunia, Hanafi kemudian kembali pulang ke Solo dan meminta ampun kepada ibunya. Tapi kesalahan itu sudah sedemikian tak terperi, sehingga akhirnya Hanafi memutuskan berusaha menebusnya dengan cara bunuh diri. Novel ini menurut A.A. Nafis memberikan gambaran bagaimana orang ingin mengejar kemajuan sampai menyamai orang Barat. Namun, sesudah status sama dengan Barat itu diperoleh secara hukum, bahkan bisa menikahi seorang Barat, ia akhirnya menemukan kekecewaan terhadap kebudayaan Barat yang semula digandrungi dan dikejarnya. Salah Asuhan akhirnya bisa diterbitkan oleh Balai Pustaka, meski banyak disebut sebagai telah banyak digunting atau disesuaikan atau disensor tadi, tak lagi sesuai dengan naskah aslinya. Maka karya Armin Pane, Belenggu, sama sekali ditolak oleh Balai Pustaka karena isinya dianggap
tidak membangun budi pekerti sebagaimana dipersyaratkan Ringkes. Novel itu kemudian dimuat secara bersambung oleh majalah Pujangga Baru yang diasuh oleh Sultan Takdir Ali Syahbana, Amir Hamzah, dan Armin Pane sendiri. Novel ini berkisah tentang kehidupan seorang dokter, yaitu Dr. Sukartono dengan 2 orang perempuan. Meskipun seorang dokter, Sukartono memiliki pembawaan yang romantis dan suka pada seni. Dalam statusnya sebagai dokter yang menjadi idaman kaum perempuan pada zamannya, Sukartono mengawini seorang perempuan cerdas dan cantik bernama Sumartini. Sebelum bertemu dengan Sumartini, Sukartono pernah menjalin cinta dengan Rohayah. Sebaliknya, sebelum menikah dengan Sukartono, Sumartini juga pernah menjalin hubungan asmara dengan seorang pemuda yang aktif dalam pergerakan politik. Masa lalu tersebut kemudian telah menjadi belenggu bagi keduanya. Belenggu sering disebut sebagai novel psikologis Indonesia pertama karena isinya mengutamakan konflik psikologis dari para tokohnya, terutama dalam kaitannya dengan konflik antara modernitas dengan tradisionalisme. Gaya tutur novel ini memang lebih banyak menyajikan monolog atau interioritas subjek ketimbang perbuatan-perbuatan konkret para tokohnya. Meskipun latar belakang ceritanya pernah menimbulkan kontroversi pada zamannya, melanggar pakem yang dipegang oleh masyarakat, namun secara metode banyak orang telah memuji karya Armin Pane ini sebagai karya avant-garde untuk generasinya. Menurut Umar Yunus, dalam bukunya di tahun 1981, novel Belenggu memperlihatkan pandangan yang berbeda dari kebanyakan pengarang sebelum perang. Sebagaimana sikap yang ditunjukkannya dalam polemik kebudayaan, Armin Pane tidak menerima dan juga tidak menolak kemodernan dengan begitu saja. Ketimbang menjadi pendukung atau penolak, ia justru lebih tertarik untuk mempersoalkan hakikat dari modernitas dan tradisionalisme itu sendiri. Sebagai pengarang, Armin Pane sangat menyadari pentingnya teknik penulisan dan kematangan berpikir dalam sebuah karya, karena melalui 2 hal itulah seorang penulis akan meninggalkan jejaknya sebagai author di dalam karyanya, sebagai penulis. Meskipun modernitas sering dipromosikan sebagai pembebas dari tradisionalisme, melalui karya Armin, kita bisa juga menemukan simpul lain. Modernitas juga adalah sejenis belenggu yang lain. Saudara-saudara, para hadirin yang saya banggakan, kembali pada premis kita di awal yang menyebut bahwa politik memang telah membentuk kita semua, termasuk sastra. Namun di sisi lain, sastra juga bukan sekedar mengada atau hadir di tengah situasi politik tertentu, melainkan berupaya untuk mengubahnya sebagaimana telah ditunjukkan oleh 2 novel klasik yang telah dinukil tadi. Maka pertanyaan menarik yang bisa kita lontarkan hari ini adalah, bagaimana situasinya hari ini, sekarang ini? Saya teringat pada sebuah pernyataan menggelitik yang beberapa kali pernah dilontarkan oleh seorang budayawan almarhum Ridwan Saidi yang mempersoalkan kenapa para politisi kita belakangan ini tidak lagi mengutip karya sastra dalam pernyataan-pernyataannya, melainkan justru mengutip judul-judul lagu cengeng dan bahkan dangdut koplo. Itu kata Ridwan Saidi. Menurut saya, pertanyaan itu menarik untuk direfleksikan karena bisa memberi gambaran bagaimana relasi, dalam tanda petik, antara politik dengan sastra hari ini. Meski pernah menjadi redaktur majalah sastra, masih membaca dan tertarik pada soal kesusastraan, termasuk masih menulis dan punya sejumlah karya sastra. Namun karena bukan peneliti sastra yang intens, maka saya tidak akan menjawab pertanyaan itu secara akademis, melainkan hanya akan mengemukakan sudut pandang saja mengenainya. Pada hari ini, politik dan politisi kita menurut saya semakin jauh dari sastra. Kenapa? Atau kenapa saya berpandangan demikian? Saya mencoba meringkasnya sesederhana mungkin.
Pertama, saya ingin melihatnya dari sisi rekrutmen politik. Sesudah reformasi tahun 1998, terutama juga setelah pemilu tahun 2009, sistem rekrutmen politik kita semakin terbatas. Di atas kertas, sistem proporsional terbuka seharusnya bisa menjadi kesempatan kepada siapa saja untuk bertarung bebas memperebutkan suara elektoral. Seniman, sastrawan, ilmuwan, akademisi, profesional, atau mantan birokrat dan militer punya kesempatan sama untuk terjun ke kancah politik. Namun praktiknya, hanya mereka yang punya resources saja yang akan lolos dari tarung bebas politik semacam ini. Akibatnya, latar belakang para politisi kita semakin homogen. Dan ini kian diperburuk oleh masih begitu kuatnya nepotisme dan politik dinasti di banyak partai politik kita. Kalaulah politik dinasti kita bisa menghasilkan semacam keluarga Kennedy di Amerika Serikat, keluarga Nehru Gandhi di India, atau keluarga Aquino di Filipina, atau keluarga Fukuda dan Abe di Jepang, yang bisa terus-menerus menghasilkan politisi bermutu dan berkualitas, maka sebenarnya tak ada persoalan dalam politik dinasti. Namun sebagian besar dinasti politik di Indonesia sedikit sekali yang melibatkan kualitas. Sebagian besar sekadar mengandalkan kekayaan atau nama besar orang tua. Kedua adalah soal pendidikan. Sejak lama sistem pendidikan kita telah menelantarkan sastra sebagai bagian penting dari pendidikan. Pada tahun 1997, sastrawan Taufik Ismail pernah merilis penelitian mengenai jumlah buku sastra yang dibaca para siswa SMA di sejumlah negara. Dari survei terhadap lulusan SMA di 13 negara tersebut, ditemukan siswa SMA di Amerika Serikat membaca buku paling banyak dibandingkan teman-teman sebayanya di negara lain. Selama 3 tahun bersekolah, mereka rata-rata menyelesaikan 32 judul buku. Saya sebagai siswa yang pernah mendapatkan kesempatan dalam pertukaran pelajar di Amerika Serikat, wajib pada waktu itu membaca sejumlah buku sastra. Saya masih ingat ketika itu saya sekolah kelas 3 di San Antonio, Texas. Saya membaca buku novel, buku sastra, puisi, dan lain-lain. Saya membaca sejumlah puisi dari Robert Frost, membaca novel-novel dari Tennessee Williams, The Glass Menagerie, F. Scott Fitzgerald, dan lain-lain. Banyak sekali, termasuk Ernest Hemingway. Jadi memang siswa SMA di Amerika diwajibkan untuk membaca buku-buku sastra. Sesudah Amerika, siswa SMA di Belanda menamatkan 30 judul buku, disusul Prancis 20 hingga 30 judul buku, Jerman 22 judul buku, Jepang 15 judul buku, Swiss 15 judul buku, Kanada 13 judul buku, Rusia 12 judul buku, Brunei Darussalam 7 judul buku, Malaysia 6 judul buku, Singapura 6 judul buku, dan Thailand 5 judul buku. Yang menarik, dari survei tersebut siswa-siswa SMA di Indonesia ternyata tidak harus menamatkan 1 judul buku pun untuk bisa lulus sekolah. Atau dengan kata lain, jumlah buku sastra yang dibaca oleh siswa SMA kita selama 3 tahun mereka bersekolah adalah 0 judul. Kenyataan tersebut tentu sangat memprihatinkan. Selain mengejutkan, jika kita bandingkan dengan pendidikan di masa kolonial, siswa-siswa AMS kini sederajat dengan SMA. Di masa Hindia Belanda bahkan masih membaca 25 judul buku sastra dalam 3 tahun. Buku-buku yang dibaca waktu itu berasal dari 4 bahasa, yaitu bahasa Belanda, Jerman, Inggris, dan Perancis. Artinya pada zaman kolonial di Hindia Belanda dulu, kemampuan membaca siswa-siswa kita tak ada bedanya dengan kemampuan rekan-rekannya di Perancis, Belanda, Jepang, Rusia, atau Swiss. Ini kemajuan atau kemunduran? Menurut Taufik Ismail, bukan hanya dalam tradisi membaca kita tidak kalah dibandingkan dengan Eropa,
tapi juga dalam tradisi menulis. Sebelum tahun 1950-an, siswa-siswa SMA kita masih diwajibkan menulis 1 halaman karangan tiap minggu. Sehingga dalam setahun, mereka minimal menulis 36 karangan atau menjadi 108 karangan selama 3 tahun bersekolah. Itu jumlah yang cukup banyak. Sayangnya, sesudah kita merdeka, saat kita sebenarnya punya kesempatan untuk membangun sistem pendidikan yang ideal, semua tradisi literasi itu justru runtuh. Menurut survei UNESCO, indeks tingkat membaca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, hanya ada 1 orang dari 1.000 penduduk yang membaca buku secara serius. Saudara-saudara sekalian, tragedi 0 buku ini yang telah membuat siswa-siswa kita tak harus menyelesaikan bacaan apapun saat mereka meninggalkan bangku sekolah menengah, seharusnya merisaukan kita. Namun, sayangnya lagi, hari ini kita lebih banyak merisaukan nilai ujian ketimbang mempedulikan kenyataan siswa-siswa kita tak lagi membaca sastra. Seolah-olah kita mengamini bahwa tidak ada apa-apa, mereka tidak membaca buku apapun, asalkan nilai ujiannya tinggi. Saudara-saudara, kenapa kita harus merisaukan ini? Saya melihat setidaknya ada 3 alasan kenapa kita pantas risau dan cemas. Pertama, perlu dipahami, membaca sastra sebenarnya bukan hanya memiliki nilai sebatas ruang lingkup apresiasi kesusastraan saja. Membaca karya sastra adalah jembatan penting bagi tradisi literasi secara umum, yaitu tradisi baca tulis dan apresiasi teks, sesuatu yang menjadi nafas bagi dunia pendidikan dan pengembangan keilmuan. Secara pedagogik, karya sastra merupakan alat untuk menanamkan ketagihan membaca, di mana pada akhirnya siswa akan terangsang untuk membaca jenis-jenis karangan lainnya. Jika tradisi membaca ini tak berkembang, maka putuslah semua rantai turunannya. Kalau kita hari ini misalnya sering mengeluhkan hanya ada sedikit sekali sarjana di perguruan tinggi yang memiliki karya, berbeda dengan para sarjana di zaman lampau, maka kita bisa melacak sebab-sebabnya pada putusnya tradisi membaca di dunia pendidikan kita tadi. Kenapa kita risau? Alasan kedua adalah karena sastra punya hubungan yang erat dengan soal keterampilan berbahasa. Sama halnya seperti matematika, bahasa merupakan salah satu alat penalaran logika. Jika keterampilan berbahasa dan matematika para pelajar kita sangat rendah, tak heran menurut World Bank, mayoritas masyarakat Indonesia tingkat pemahaman literasinya dianggap sangat buruk. Menurut data World Bank atau Bank Dunia, pada tahun 2018, sekitar 55% penduduk Indonesia disebut mengidap buta huruf fungsional, functionally illiterate, buta huruf fungsional. Artinya, secara teknis mereka bisa membaca, tapi mereka mengalami kesulitan atau bahkan tidak mengerti sama sekali apa yang dibacanya. Dengan kata lain, kemampuan mencerna informasi masyarakat kita sangat rendah sekali menurut data dari Bank Dunia. Jika kita merujuk kepada peringkat PISA, Program for International Student Assessment, yang membagi kemampuan siswa dalam 6 level, status functionally illiterate memang merujuk kemampuan literasi pada level paling rendah, yaitu level 1. Dan menurut survei PISA pada tahun 2015 lalu, 55,4% penduduk Indonesia kemampuannya ada di level 1. Kemampuan literasi kita bahkan lebih buruk ketimbang Vietnam. Negara Paman Ho tersebut, 13,9% saja penduduknya yang kemampuan literasinya ada di level 1. Lalu, kenapa kita harus risau? Alasan ketiga, kesusastraan adalah representasi metaforis dari kebudayaan, baik kebudayaan dalam pengertian ide maupun praktik. Sehingga rendahnya apresiasi kesusastraan merupakan lampu merah bagi dinamika kebudayaan kita secara keseluruhan. Munculnya tragedi buta huruf fungsional
serta merajalelanya hoax dan berita palsu di era digital sekarang ini misalnya, sebenarnya berhulu dari putusnya tradisi membaca dan menulis di lingkungan kita, baik dalam dunia pendidikan maupun dalam dunia keseharian masyarakat secara umum. Inilah salah satu sebab kenapa, meskipun kita sudah menganggarkan 20% APBN kita untuk pendidikan, namun kualitas pendidikan kita seperti jalan di tempat. Karena kita telah keliru mendefinisikan bagaimana pendidikan seharusnya dijalankan. Kita sibuk mengejar ketinggalan, tapi melupakan elemen-elemen kunci dalam membangun masyarakat literer. Saudara-saudara, 2 poin yang telah dibahas yaitu soal buruknya rekrutmen politik dan buruknya sistem pendidikan yang telah menelantarkan pentingnya kesusastraan, telah memberikan penjelasan kenapa politisi kita semakin jauh dari sastra dan merosot dalam kemampuan literasinya. Namun, penjelasan ini hanya memberikan gambaran dari satu jurusan saja, yaitu jurusan politik terhadap sastra. Untuk mendapatkan gambaran yang utuh, kita perlu melihat dari jurusan berlainan, yaitu jurusan sastra terhadap politik. Pertanyaan yang bisa kita kemukakan adalah, bagaimana sebenarnya posisi sastra kita terhadap politik? Apakah semakin menjauh atau mendekat? Sebelum sampai ke sana, apa yang membedakan sastra dan seni menulis lainnya, seperti jurnalisme, sejarah, atau ilmu politik, bukanlah terletak pada apa yang ditelatahkannya, melainkan pada bagaimana cara menelatahkannya. Jika jurnalisme hanya merajut fakta menjadi plot, maka sastra akan mengubah fakta itu menjadi latar yang kuat bagi karakter-karakter yang diciptakan pengarang. Kekuatan latar dan karakter itu bisa punya pengaruh besar, termasuk mempengaruhi terjadinya perubahan sosial. Jadi, bagaimana halnya jurnalis dan ilmuwan, bahan baku para pengarang adalah semesta tempat ia tinggal. Semesta itulah yang telah membentuk dunia fiksi dan puisi yang kita baca. Keterlibatan para pengarang dengan semesta persoalan yang ada di tengah masyarakatnya itu bisa kita anggap sebagai keterlibatan politik. Dalam hal ini politik sebagai P besar. Itu sebabnya kita semua, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, terjerat dalam politik dan dipengaruhi oleh banyak sekali keputusan politik. Maka demikian pula halnya dengan kesusastraan. Dari sudut pandang ini, secara normatif, setiap karya sastra adalah politis. Tapi tentu bukan jawaban itu yang diharapkan dari pertanyaan kita tadi, yaitu mengenai bagaimana sebenarnya posisi sastra kita terhadap politik. Apakah semakin menjauh atau mendekat? Untuk itu perlu memperjelas ruang lingkup politik yang dimaksud, yaitu politik praktis kekuasaan, termasuk di dalamnya politik aliran, politik elektoral, kepemimpinan politik, dan sejenisnya. Di era otoritarianisme dulu, sastra menjadi medium protes sosial, sebagaimana kita dapati dalam jargon, ketika jurnalisme dibungkam, maka sastra bicara. Maka bagaimanakah keadaan kini setelah reformasi? Kalau dulu penguasa sering jadi objek ledekan para seniman, budayawan, dan juga sastrawan, maka bagaimanakah posisi penguasa hari ini dalam karya-karya sastra kita? Di masa Orde Baru dulu misalnya, sebagian sastrawan dan karya sastra cukup getol menjadi oposan pemerintah, menjadi antinomi penguasa. Bagaimana dengan sekarang? Menurut saya pertanyaan-pertanyaan itu menarik untuk diulik. Meminjam Chinua Achebe, mendongeng adalah ancaman. Sebab setiap pendongeng, penyair, atau pengarang selalu menemukan cara untuk menghadapi tirani. Terutama di ruang-ruang di mana tindakan seperti itu berbahaya dan mematikan. Sejak lama para pengarang telah mengembangkan kesusastraan sebagai senjata yang bisa membuat gentar kekuasaan. Masalahnya, berhadapan dengan titik balik demokrasi, sebagaimana situasi yang kita hadapi hari ini, kita belum juga menyaksikan nada gentar kekuasaan atau ada sastrawan yang bersitegang dengan penguasa. Jadi gejala apakah ini? Inilah yang harus dijawab oleh para penyair, para sastrawan kini. Di manakah posisinya mereka? Sekian dari saya, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.